Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini untuk pertemuan pertama mata kuliah Kimia Fisika di Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang, saya akan menjelaskan tentang materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini merupakan materi pertama, dan sebelum masuk ke intinya, kita harus mempelajari dulu tentang beberapa besaran konsentrasi dalam ilmu kimia. Yang pertama kita bicara tentang konsentrasi molal ya, atau molalitas. Saya yakin di mata kuliah kimia dasar kalian sudah mempelajari tentang molaritas yang simbolnya itu adalah M besar, di mana rumusnya adalah mol dari zat terlarut per volume dari larutan dalam satuan liter. Di sini kita memperkenalkan satu besaran konsentrasi lainnya, yaitu molalitas dengan simbolnya M kecil, di mana rumusnya adalah mol dari zat terlarut dibagi dengan berat dari pelarut, ya, jadi bukan larutan tapi pelarut, dalam satuan kilogram. Sehingga kalau misalnya kita mengencerkan atau melarutkan 0,5 mol gula dalam 1 kg air, maka kita akan mendapatkan larutan gula dengan konsentrasi 0,5 molal. Nah, ini ada example untuk perhitungan molalitas. Misalnya diminta larutan 0,15 molal natrium klorida dalam air. Yang ditanya berapa banyak massa NaCl dalam gram yang harus dilarutkan dalam 500 gram air untuk menyiapkan larutan yang di atas tadi. Kalau kita lihat di sini untuk jawabannya, yang pertama kita harus konversi dulu dari molal ini menjadi mol, ya. Molal menjadi mol. Di sini kita bisa tahu bahwa untuk berat dari pelarutnya itu ada 500 gram. Kita bagi dengan 1 kali 10 pangkat 3 gram, yang berarti nanti menjadi 0,5 kg. Kemudian kita kalikan dengan molalnya, ya. Molalnya tadi 0,15 molal, sehingga nanti kita akan memperoleh jumlah molnya. Kemudian jumlah molnya itu kita kalikan dengan MR atau massa molekul relatif dari NaCl, yaitu 58,44 gram per mol. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 4,38 gram NaCl. Berarti kita membutuhkan NaCl seberat 4,38 NaCl, 4,38 gram NaCl untuk dilarutkan dalam 500 gram H2O untuk bisa mendapatkan larutan NaCl dengan konsentrasi 0,15 molalitas. Kemudian besaran konsentrasi yang kedua itu kita sebutnya sebagai fraksi mol, ya. Kita sebut sebagai fraksi mol. Untuk fraksi mol ini sederhana. Kalian pasti sudah mengetahui atau sering mendengar nama-nama fraksi, ya. Kalau di DPR gitu kita kenal ada yang fraksi partai A, fraksi partai B, fraksi partai C, yang kalau semua fraksi itu digabung menjadi anggota DPRD secara keseluruhan. Nah, itu sama juga dengan fraksi mol, ya. Jadi kalau kita bicara tentang fraksi mol, berarti mol zat tertentu dalam suatu campuran atau larutan. Contoh misalnya ada larutan yang berisi komponen A, B, C, D, sampai Z. Dan setiap komponen itu memiliki jumlah molnya masing-masing dalam larutan. Dan kita ingin mencari fraksi mol dari komponen A dalam larutan tersebut. Fraksi mol itu simbolnya adalah X, sehingga saya tulis ini XA, yang berarti fraksi mol dari A. Itu sama dengan jumlah mol dari A, ya. Jumlah molnya dari A ini saya bagi dengan total dari jumlah mol semua komponen yang ada dalam larutan, ya. Itu akan menjadi fraksi mol dari si A. Jadi kalau seperti ini, berarti kalau kita menjumlahkan semua fraksi mol semua komponen yang ada dalam larutan, maka kita akan memperoleh nilai 1, ya.
Jadi maksimal untuk fraksi mol itu adalah nilainya 1. Kalau ada yang nilainya lebih dari 1, berarti perhitungannya ada yang salah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hukum Raoult. Ya. Hukum Raoult ini berkaitan dengan tekanan uap pada sebuah larutan non-volatil. Ya. Di sini kita bisa lihat statement pertama, semua larutan non-volatil yang memiliki zat terlarut itu pasti akan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada tekanan uap dari pelarut murninya. Ya. Jadi dari Raoult ini dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita membandingkan antara pelarut, contohnya air, dengan sebuah larutan, misalnya air yang memiliki gula yang terlarut dalamnya, maka tekanan uap dari air itu akan masih lebih tinggi, ya, karena dia murni, pelarut murni, dibandingkan dengan tekanan uap dari larutan gula tadi, karena dia memiliki zat terlarut di dalamnya. Dan uniknya adalah tekanan uap dari larutan seperti itu akan berbanding lurus dengan berapa banyak dari zat terlarut yang ada dalam larutan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kalian membandingkan dua larutan yang memiliki jumlah zat terlarut yang berbeda, contoh misalnya yang satunya memiliki 0,1 molalitas konsentrasinya, yang satunya 0,5 molalitas, ya berarti kan larutan B itu 5 kali lebih banyak zat terlarutnya dibandingkan larutan A tadi yang 0,1 molalitas. Maka jelas pasti tekanan uap dari larutan B yang 0,5 molalitas itu akan lebih tinggi. Ya, akan lebih tinggi dibandingkan yang 0,1 molalitas. Nah, sehingga muncullah yang namanya persamaan hukum Raoult, di mana rumusnya adalah P solution atau tekanan uap murni dari tekanan uap dari larutan, ya, itu sama dengan fraksi mol dari pelarut, ya, fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni dari pelarut, ya. Jadi ingat, tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni pelarut, ya. Itu merupakan persamaan hukum Raoult. Nah, kalau kita turunkan, ya, ada yang namanya penurunan tekanan uap, ya. Itu merupakan sifat pertama dari sifat koligatif larutan. Simbolnya itu adalah delta P. P itu mewakili pressure, ya, tekanan uap. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa Raoult itu berpendapat bahwa sebuah larutan itu memiliki tekanan uap yang lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murninya, maka delta P atau penurunan tekanan uap itu kita bisa rumuskan sebagai tekanan uap murni dari pelarut dikurang tekanan uap dari larutannya, ya, karena yang larutannya lebih rendah. Delta P tidak boleh bernilai minus, harus positif. Kemudian kita juga memperoleh tadi di slide sebelumnya bahwa total dari fraksi dalam sebuah larutan itu adalah 1. Sehingga kalau misalnya saya ingin mencari fraksi mol dari pelarut, itu sama dengan 1 dikurang fraksi mol dari zat terlarutnya, ya. Kemudian ini saya ambil persamaan hukum Raoult tadi, di mana tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni pelarut. Kemudian fraksi mol dari larutan ini saya ganti, ya, dengan 1 kurang fraksi mol zat terlarut. Kemudian saya mendapatkan seperti ini, ya. Jadi P solution atau tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap murni pelarut dikurang fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap murni pelarut. Dan nanti ketika saya acak kembali, ya, ini saya pindahkan ke ruas kiri, ya, sehingga menjadi positif, dan ini saya pindahkan ke kanan, ya, sehingga menjadi negatif. Sehingga nanti saya akan mendapatkan rumus fraksi mol dari zat terlarut dikali tekanan uap murni pelarut itu sama dengan ini, delta P atau penurunan tekanan uap. Dan ini yang kita pelajari di SMA, ya, di kelas 3 dulu.
Oke, di sini ada example karbon tetraklorida memiliki tekanan uap sebesar 155 torr pada suhu 20 derajat Celcius. Pelarut ini dapat melarutkan lilin yang bersifat non-volatil. Walaupun lilin itu merupakan campuran dari beberapa zat, kita dapat menyimpulkan bahwa formula dari molekulnya itu adalah C22H46, di mana massa molekul relatifnya itu adalah 311 gram per mol. Jadi MR-nya untuk lilin itu 311 gram per mol. Tanpa adanya perubahan temperatur, berarti temperatur ini kalian abaikan saja. Berapa banyak tekanan uap dari CCl4 yang turun ketika larutan tersebut disiapkan dengan melarutkan 10 gram lilin dalam 40 gram karbon tetraklorida atau CCl4, di mana CCl4 ini memiliki MR atau massa molekul relatif 154 gram per mol. Ya. Pertanyaannya adalah berapa tekanan uap akhir dari larutan tersebut? Jadi yang ditanya adalah tekanan uap larutan ya, bukan penurunan tekanan uap, tapi tekanan uap larutannya. Ya. Di sini kita bisa memperoleh data bahwa ada tekanan uap pelarut murni, kemudian ada massa dari lilinnya, kemudian massa dari pelarutnya, kemudian ada MR dari pelarut dan MR terlarut ya. Nah, menggunakan rumus yang tadi harusnya kita mendapatkan solusi seperti ini. Yang pertama, kita menghitung mol dari pelarut dan terlarut ya, karena kita harus menghitung fraksi molnya. Untuk CCl4 yang pelarutnya kita dapat di sini 40 gram per 154 gram per mol, dapatkan 0,260 mol CCl4. Kemudian untuk yang lilinnya 10 gram lilin dibagi 311 gram per mol dapat 0,0322 mol. Kemudian kita mencari fraksi mol dari zat terlarut ya. Kita mencari fraksi mol dari zat terlarut. Fraksi mol dari zat terlarut itu berarti mol dari zat terlarut dibagi total mol pelarut ditambah zat terlarut. Di sini 0,0322 mol per totalnya itu 0,292 mol. Sehingga didapatkan fraksi mol untuk zat terlarutnya atau lilinnya adalah 0,11. Kemudian kita kalikan dengan tekanan uap murni dari pelarutnya, yaitu CCl4, yaitu 155 torr, memperoleh hasil 17 torr. Ini penurunan tekanan uapnya. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui untuk larutannya, ya, sesuai dengan hukum Raoult tadi, yang awalnya pelarut itu memiliki tekanan uap 155 torr, itu setelah kita berikan 10 gram lilin tadi, maka dia akan menurun sebanyak 17 torr tekanan uapnya. Sehingga tekanan uap larutan akhir itu adalah 155 dikurang 17 itu sama dengan 138 torr. Nah, ini kita bicara tentang fase diagram. Ini sebagai pengantar untuk sifat koligatif larutan yang selanjutnya. Kalau kita bicara tentang sifat koligatif larutan, umumnya kalian bisa melihat yang garis birunya ini, ya. Coba diperhatikan yang garis biru. Kalau kita ambil dari sumbu X yang merupakan tekanan itu 760 torr. 760 torr ini berarti tekanannya 1 atm ya, 1 atmosfer, tekanan atmosfer biasa. Kalau kita tarik garisnya ini, maka kita akan mendapatkan titik seperti ini ya di garisnya. Dan ini kalau kita tarik ke sumbu X, kita akan mendapatkan suhu 0 derajat Celcius, yang berarti ini adalah titik beku dari air. Sama juga kalau kita tarik ke garis biru yang selanjutnya, kita akan dapat garis di sumbu X, itu 100 derajat Celcius, yang merupakan titik didih dari air. Tapi kalau misalnya tadi ada larutan
ada zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut sehingga membentuk larutan, maka tekanan uapnya akan menurun ya sesuai dengan hukum Raoult, sehingga nanti akan terbentuk garis baru yang warna merah tadi ini ya, yang berada di tepi dari warna biru tadi. Nah, ini membuat tekanan uapnya turun sehingga nanti terjadi pergeseran. Titik beku itu akan turun ya. Titik beku itu akan turun. Kemudian yang titik didih itu akan naik ya, naik daripada pelarut murninya. Nah, untuk titik beku itu dalam bahasa Inggris freezing, simbolnya F, makanya kita katakan bahwa terjadi penurunan titik beku, simbolnya adalah delta TF. F itu mewakili freezing. Sedangkan untuk titik didih, karena ada kenaikan titik didih, ya, B itu bahasa Inggrisnya, B itu singkatan dari boiling, yang berarti mendidih, ya, berarti simbolnya adalah delta TB. Nah, kita bicara tentang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Untuk delta TF dan delta TB itu sebenarnya rumusnya berbeda, ya. Karena kita lihat dari namanya saja ada yang penurunan titik beku, ya. Berarti pelarut murninya itu titik bekunya masih lebih tinggi dibandingkan larutannya. Sedangkan untuk yang kenaikan titik didih itu sesuai dengan katanya kenaikan, berarti titik didihnya naik dari pelarut murni akan naik ketika diberikan zat terlarut dalamnya atau menjadi sebuah larutan. Dan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ini semuanya proporsional atau berbanding lurus terhadap konsentrasi dari zat terlarut. Nah, secara umum rumusnya seperti ini. Untuk delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Kemudian untuk delta TB-nya itu sama dengan KB dikali molalitas. KF dan KB ini kita sebutnya sebagai konstanta. Kalau KF itu konstanta penurunan titik beku, kalau KB itu konstanta kenaikan titik didih. Kalian bisa lihat beberapa pelarut yang memiliki nilai KF dan KB yang ada pada tabel 13.3 ini ya. Untuk air yang biasanya kita gunakan untuk KB-nya itu 0,51 derajat Celcius per molal. Kalau untuk KF-nya itu 1,86 derajat Celcius per molalitas. Nah, di sini ada contoh soal. Yang diminta adalah estimasi atau hitung titik beku pada tekanan 1 atm untuk sebuah larutan yang dibuat dari 10 gram urea, ya. Massa molarnya sudah diketahui atau MR-nya sudah diketahui, yaitu 60,06 gram per mol, dan 125 gram air. Ya, 125 gram air. Berarti yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah menghitung delta TF-nya. Ya. Ketika kita menghitung delta TF, berarti kita membutuhkan data molalitasnya. Molalitasnya tadi kita bisa ketahui bahwa massa dari ureanya itu 10 gram, kemudian kita bagi dengan MR-nya 60 sehingga dapat 1/6 mol, kemudian bagi dengan massa dari airnya dalam satuan kilogram. Ya. Maka kita akan mendapatkan jumlah molnya untuk ureanya 0,166 mol, kemudian untuk molalitasnya itu kita dapat 1,33 molalitas. Kemudian ini kita masukkan, kita kali dengan KF dari air karena pelarutnya air. Air tadi KF-nya 1,86 derajat Celcius per molalitas, dapatkan delta TF-nya 2,47 derajat Celcius. Itu adalah delta TF atau penurunan titik bekunya. Sedangkan yang ditanya adalah titik beku akhirnya, titik beku dari larutannya, ya. Jadi kalau misalnya air, tadi kita katakan air itu titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Kalau misalnya penurunan titik bekunya itu adalah 2,47, ya, 2,47, berarti titik beku dari larutan akhirnya itu adalah negatif 2,47, ya. Seperti ini, negatif 2,47 derajat Celcius. Kemudian bagian akhir untuk sifat koligatif larutan itu kita kenal dengan yang namanya tekanan osmosis. Tapi sebelum masuk ke tekanan osmotik atau tekanan osmosis, kita bicara osmosis dulu. Untuk osmosis biasanya kita dengar di mata kuliah yang kaitannya dengan biologi, ya,
Dulu kita belajar difusi dan osmosis. Kalau difusi itu berkaitan dengan perpindahan zat terlarut dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh misalnya kalian menyemprotkan pengharum ruangan di sudut ruangan, maka lama-kelamaan seluruh ruangan itu akan tercium bau dari parfumnya, ya, atau pengharum ruangannya. Itu kenapa? Karena di sudut ruangan tadi konsentrasi parfumnya sangat tinggi, sedangkan di bagian yang lain itu konsentrasinya rendah, sehingga dari konsentrasi tinggi itu zat terlarut akan pindah, ya, akan pindah ke bagian yang kurang pengharumnya, ya. Sedangkan lawannya itu adalah osmosis. Osmosis ini biasanya terjadi pada dua kompartemen atau dua ruang yang dipisahkan dengan menggunakan membran semipermeabel, ya. Jadi kalau membran semipermeabel ini adalah membran yang hanya bisa dilalui oleh beberapa zat tertentu saja. Jadi tidak semua zat yang ada dalam larutan itu yang dapat melalui membran ini. Nah, ketika dua kompartemen atau dua wadah kita pisahkan dengan membran semipermeabel, hanya beberapa zat tertentu saja yang bisa lewat, ya. Nah, ketika membran semipermeabel ini hanya mengizinkan zat pelarut saja yang dapat lewat, ya, maka kita sebutnya membran semipermeabel tersebut sebagai membran osmotik, ya. Nah, osmosis itu adalah peristiwa di mana kalau misalnya ada dua kompartemen atau dua wadah yang dipisahkan oleh membran semipermeabel memiliki konsentrasi yang berbeda, maka yang berpindah itu adalah pelarutnya, ya. Contoh misalnya kalian lihat gambar di sini. Di sebelah kiri itu yang concentrate solution, yang berarti larutannya pekat, sedangkan yang di kanan itu dilute solution atau yang larutannya encer, ya. Berarti konsentrasi zat terlarut di bagian kiri itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi larutan di bagian kanan. Nah, kalau seperti ini tidak akan seimbang, ya. Di mana-mana itu keadaan di dunia ini selalu mencari keadaan seimbangnya. Sehingga pelarut, ya, yang awalnya itu sangat banyak di bagian kanan, ya, karena dia sangat encer, akan berpindah ke bagian kiri melalui membran semipermeabel atau membran osmotik yang kita sebut tadi. Dia pindah ke bagian kiri sehingga nanti yang bagian kiri yang awalnya itu sangat pekat akan mendapatkan tambahan pelarut, ya. Di mana-mana kalau misalnya sebuah larutan kita tambahkan pelarut, contoh misalnya kalian bikin teh, kemudian tehnya sudah jadi, kalian tambahkan air, apa yang terjadi? Tehnya semakin encer, ya, berarti konsentrasinya semakin rendah. Begitu pula yang di bagian kiri tadi, karena dia mendapatkan tambahan pelarut, maka konsentrasi yang bagian kiri akan semakin encer. Sebaliknya di sebelah kanan, karena dia kehilangan pelarut, maka konsentrasinya akan semakin bertambah, ya. Nanti akan sampai titik di mana konsentrasi yang sebelah kiri dan kanan akan sama. Walaupun jumlah secara totalnya itu berbeda, tapi konsentrasinya akan sama. Nah, itu yang disebut sebagai peristiwa osmosis. Nah, perhatikan, peristiwa osmosis tersebut kita dapat amati atau observasi di gambar yang A dan B ini. Kalian bisa lihat pada sebuah wadah tersebut, ada dua kompartemen, yaitu kompartemen A dan kompartemen B. Yang A ini berisi pelarut murni, sedangkan yang B ini memiliki zat terlarut dalamnya, yang berbentuk tabung ini, ya. Kalau misalnya gambar A ini kita biarkan, lama-kelamaan nanti akan berubah menjadi gambar B, ya. Gambar B kecil ini, di mana nanti pelarut akan masuk ke dalam kompartemen B, ya, melalui membran semipermeabel yang warna orange ini, ya. Nah, ketika dia akan masuk di sini pelarutnya, lama-kelamaan nanti konsentrasi dari kompartemen B ini akan semakin encer, ya. Nah, kalau misalnya sebelum proses gambar A menjadi B itu kita cegah dengan cara C, misalnya kita tambahkan di atas dari kompartemen itu sebuah piston, kemudian kita tambahkan sebuah berat, sehingga berat ini menghalangi atau memberikan tekanan kepada kompartemen B tadi, ya, sehingga tidak terjadi osmosis, ya. Jadi tetap keadaannya menjadi A dan tidak berubah menjadi keadaan seperti di gambar B, ya. Maka tekanan yang ditimbulkan ini yang kita sebut sebagai tekanan osmosis atau tekanan osmotik, ya. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya osmosis, ya. Jadi kalau tekanannya pas sesuai dengan gaya osmosisnya, maka itu kita sebutnya sebagai tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu kita tidak simbolkan dengan P, walaupun dia tekanan, pressure, karena P tadi sudah digunakan untuk tekanan uap,
ya, tekanan uap di sifat koligatif yang pertama. Sehingga di sini kita memberikan simbol dia pi, tapi bukan pi kecil, pi besar ya. Pi besar seperti ini. Kalau pi kecil itu pi besar yang seperti ini. Kalau pi kecil itu yang biasa kalian gunakan untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, rumusnya itu adalah MRT. M itu molaritas, bukan molalitas ya. R itu tetapan gas ideal dan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin ya. Nah, molaritas ini, M ini ya, kita sudah pelajari bahwa dia merupakan N per V ya. Sehingga kalau saya substitusi N per V-nya, kemudian V-nya saya pindah ruaskan ke ruasnya P atau tekanan osmotik tadi, maka akan jadi rumus yang seperti ini ya. Nah, rumus ini yang kita sebut sebagai persamaan Van Hoff untuk tekanan osmotik. Oke, di sini ada contoh soal. Pertanyaannya adalah sebuah larutan yang sangat encer, konsentrasinya 0,001 molaritas. Larutan tersebut adalah larutan sukrosa dalam air. Kita pisahkan dengan menggunakan membran osmotik. Ya. Kira-kira berapa tekanan osmotik dalam satuan Thor yang dapat terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Jadi ini sederhana ya. Kita sudah tahu konsentrasinya, kemudian kita sudah tahu juga suhunya 298 Kelvin. Sisa kita gunakan nilai R mencari tekanan osmotiknya. Jawabannya sederhana. Di sini kita menggunakan tetapan gas ideal atau R-nya itu 0,0821 liter atm per mol Kelvin. Ingat ya satuannya. Kemudian molaritasnya tadi 0,001 molaritas dikali dengan 298 Kelvin. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 0,0245 atmosfer. Tapi yang ditanyakan ingat dalam satuan Thor. Ya. Nah, kalian harus tahu bahwa 1 atm itu sama dengan 760 Thor. Sehingga kalau kita konversi 0,0245 atm itu sama dengan ini. 18,6 Thor. Oke, ion pairing. Ya. Dari tadi saya bicara tentang sifat koligatif larutan, di mana semua sifat koligatif larutan itu sangat bergantung dengan jumlah zat terlarut yang ada di dalamnya. Baik itu kita menggunakan fraksi mol, ataupun molalitas, ataupun molaritas. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya larutannya itu adalah larutan ionik. Ya. Ingat, senyawa ionik itu akan berbeda dengan senyawa kovalen. Kalau misalnya kita bicara sukrosa, itu delikatannya kovalen, sehingga senyawanya senyawa kovalen semua. Jadi kalau misalnya senyawanya senyawa kovalen seperti itu, agak sulit ketika agak mudah kita menghitung sifat koligatif larutannya, karena konsentrasinya adalah konsentrasi real. Kalau misalnya molalitasnya itu 1 molal, ya jumlah zat terlarutnya adalah 1 molal. Beda dengan kalau misalnya kita menggunakan larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu ada yang namanya peristiwa disosiasi atau ionisasi. Sehingga dia akan jumlah zat terlarutnya akan berubah. Contoh misalnya ya, NaCl ya. NaCl ini sebenarnya dia akan terionisasi ya menjadi Na plus ditambah Cl minus ya. Sorry ya, ada tulisan ininya. Na plus ditambah Cl minus. Kalau misalnya NaCl-nya itu 1 mol, ya, maka akan terbentuk juga 1 mol Na plus dan 1 mol Cl minus di dalam larutan. Sehingga totalnya berapa? Iya, dia akan berubah menjadi 2 mol zat terlarutnya ketika dilarutkan dalam pelarut atau misalnya air ya. Jadi beda. Kalau sukrosa, kalau dia misalnya angkanya 1 mol ya, untuk sukrosa ya benar-benar 1 mol ya. Tidak berubah jumlah zat terlarutnya walaupun dia dilarutkan di dalam air ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang larutan elektrolit, tergantung dari ionisasinya. NaCl ini terbentuk dari 2 ion, Na plus dan Cl minus. Ketika larut, dia akan terpisah ionnya. Sehingga yang awalnya 1 mol saja berubah menjadi 2 mol. Beda lagi kalau misalnya kalian dapat yang ionnya ada 3. Contoh misalnya K2SO4. K2SO4 ini akan berubah menjadi 2K plus
ditambah SO4 2 minus ya. Kalian perhatikan saja 2K plus ditambah SO4 2 minus. Sehingga nanti hasilnya itu akan 3 kali lebih banyak dibandingkan larutan yang kita tambahkan di awal ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai faktor Van Hoff atau yang disimbolkan dengan I. Ini sederhana saja. Kalau misalnya dia merupakan elektrolit kuat seperti NaCl, KCl, MgSO4, itu langsung kalian hitung saja berapa jumlah ion yang terbentuk pada saat reaksi ionisasi terjadi. Jadi kalau yang kayak NaCl menjadi Na plus tambah Cl minus, koefisien Na plusnya itu 1, NaCl-nya itu Cl-nya itu koefisiennya 1, totalnya ada 2 ya. Berarti nanti faktor Van Hoff-nya atau I-nya itu adalah 2. Kalau misalnya K2SO4 ada 2 ion K plus menjadi dan 1 ion SO4 2 minus, berarti total koefisiennya adalah 3, maka faktor Van Hoff-nya atau I-nya itu adalah 3 ya. Yang kalian harus ketahui adalah kalau misalnya faktor Van Hoff-nya itu elektrolitnya adalah elektrolit lemah. Kalau dia elektrolitnya adalah elektrolit lemah, maka kalian harus perhatikan derajat ionisasinya ya. Diperhatikan derajat ionisasinya. Nah, sederhananya seperti ini saja. Ketika kalian menghitung yang untuk sifat koligatif larutan elektrolit, kalian harus kalikan besaran konsentrasinya itu dengan faktor Van Hoff ya. Jadi kalau kayak tadi yang delta P penurunan tekanan uap itu sama dengan fraksi mol dikali tekanan uap murni ya. Nah, di sini di X-nya itu harus kalian kalikan dengan I ya, tambahkan di tengahnya I untuk faktor Van Hoff-nya. Sama juga dengan delta TF. Kalau delta TF tadi KF dikali molalitas. Nah, di sini harus kalian tambahkan I kalau dia merupakan larutan elektrolit. I-nya cara menghitungnya sama dengan tadi ya. Paling mudah kalau misalnya dia elektrolitnya elektrolit kuat. Contoh misalnya ya, di sini diminta estimasikan atau hitung titik beku dari larutan MgCl2 dengan konsentrasi 0,106 molal. Asumsikan bahwa MgCl2-nya itu terdisosiasi sempurna. Terdisosiasi sempurna itu artinya terionisasi sempurna. Semua MgCl2 menjadi ion-ionnya. Ya. Nah, jawabannya sederhana. Kalau misalnya MgCl2 itu terionisasi, berarti menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl minus. Totalnya menjadi koefisiennya 1 ditambah 3. Ya. 1 Mg2 plus, 2Cl minus. Berarti nanti ada 3. Ya. Sehingga molalitasnya kita kali dengan faktor Van Hoff. Molalitasnya tadi 0,106 molal, dikali dengan faktor Van Hoff-nya itu 3, mendapatkan molalitas akhirnya itu 0,318 molal. Dan ini yang kita kali dengan KF-nya, 1,86 derajat Celcius per molalitas, sehingga mendapatkan delta TF itu 0,591 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah titik beku akhir. Titik beku akhir itu berarti bukan titik beku pelarutnya. Kalau pelarutnya itu 0 derajat Celcius dan dia berkurang atau turun titik bekunya setelah dilarutkan dengan MgCl2 tadi sebesar 0,591 derajat Celcius, berarti titik beku akhir dari larutannya adalah negatif 0,591 derajat Celcius. Oke. Sekian untuk materi sifat koligatif larutan. Sisanya silakan kalian membaca buku atau melihat di sepejar dan berlatih sebanyak mungkin menjawab soal, apalagi soal perhitungan. Di samping itu jangan juga lupa untuk mempelajari teorinya, karena dari teori tersebut kalian harus bisa memahami rumusnya tadi. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan via sepejar atau via di grup WhatsApp-nya. Nanti saya akan jawab. Kalau misalnya kalian ada kendala untuk menjawab soalnya, silakan kalian juga tanyakan, selama yang kalian tanyakan itu bukan soal ujian ya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.